Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana ini. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan e-katalog versi 5 dan versi 6. Tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan berikut. Oke, lanjut kita ke pengenalan. Yang pertama sekali kita untuk alamat pencarian ya. Kalau e-katalog versi 5 di browser kita ketik e-katalog. Nah, ini langsung ketemu e-katalog 50 ya. Ini tampilan depan atau berandanya e-katalog 5 ya. Berisi keterangan tentang etalase nasional, lokal, sektoral, dan pengumuman. Nah, untuk e-katalog versi 6 itu alamat pencariannya ketiknya katalog Kinapro. Ya, ini tampilan muka e-katalog versi 6. Sebenarnya ini gini ya. E-katalog versi 5 dan e-katalog versi 6 ini kalau menurut saya sih bukan eh, bukan bukan upgrade atau update dari versi 5 ya, tapi aplikasi berbeda. Ini aplikasi e-katalog, ini aplikasinya Inaprop. Jadi memang beda banget. Inilah, jadi ini tampilan depan dari Inaprop ya. Inaprop atau katalog versi 6. Katalog elektronik versi 6 ya. Tampilan depannya banner selamat datang, terus uh, produk-produk produk-produk yang dijual ya. Nah, ini kan nggak ada produk nih. Nah, di katalog versi 6 ini jika teman-teman tahu ini familiar seperti apa ini. Coba ya, aplikasi yang sangat mirip. Nah, ini ya, kayaknya kembarannya. Banner, produk-produk. Sama ini, toko satu ini. Banner, terus produk-produk yang dijual. Nah, nanti isinya pun sama itu ya. Oke, itu untuk halaman muka. Terus untuk fitur pencarian. Fitur pencarian ini ya, kita bandingkan. Kita coba dulu di katalog versi 5 ya. Versi 5 kita coba cari kertas HVS F4. Nah, ini muncul semua kertas HVS yang diupload di seluruh etalase di katalog ya. Kita pilih aja satu misalnya ini ya. Nah, ini untuk harganya seperti biasa kita pilih daerah. Cuman ini ya, kalau di e-katalog versi 5 setelah kita melakukan pencarian dan ketemu, misalnya kita mau belanja, belanja banyak di sini nih, bukan hanya kertas F4, tapi juga kertas A4, pena dan map, pokoknya barang-barang ATK lah. Ini kita lanjutnya nggak bisa ini, karena kalau kita klik, ini kan belanja di toko ini nih CV Andika Mas Rina ini, misalnya kita klik nama tokonya. Nah, ini posisi tidak login, disuruh wajib login. Nah, kita bandingkan dengan katalog versi 6. Pencarian yang sama ya. Kertas HPS itu tadi ya, F4. Nah, muncul semua ya. Ini kita klik satu. Nah, tampilannya kan itu tuh. Tokopedia banget ya. Nah, dan jika kita mau belanja banyak di toko ini nih, ini nama tokonya ya. Ini nama tokonya. Kita mau belanja banyak di sini bukan hanya kertas. Kita klik kunjungi toko. Nah, dan semua produk dari perusahaan ini dia jadi ada semua di sini ya. Walaupun beda kategori, mau ATK, alat kebersihan, komputer, dia jadi satu. Nah, semua 309 ya. Jadi kita tinggal bisa langsung pilih.
Nah, ini yang membedakan lagi. Ini barangnya bukan etalase kalau di sini. Ini barangnya lebih ke kategori ya. Ah, contoh nih. Ini kategorinya perlengkapan alat tulis. Ini kita lihat kategori. Nah, ini ya. Kalau di e-katalog versi 5, dia bukan kategori tapi etalase. Ini etalase alat tulis kantor Provinsi DKI Jakarta. Bisa nggak di katalog versi 5 kita cari khusus perusahaan ini aja bisa, tapi panjang. Contohnya gini nih, salin ya, salin. Ini kita harus tahu dulu nih, nama etalasenya alat tulis kantor Provinsi DKI Jakarta. Kita masuk lagi ke e-katalog. Kita cari etalase, produk lokal. Ini lokal ya. Di sini di pencarian etalase kita klik Jakarta. Nah, ketemu Provinsi DKI Jakarta, kita klik. Nah, ini tadi alat tulis ya. Alat tulis kantor Provinsi DKI Jakarta. Di sini kita harus milih lagi nih kabupatennya. Kabupaten atau kota sama ya di sini ya, Jakarta Pusat misalnya. Terus ini CV Andika, Andika ya. Di penyedianya kita pilih aja Andika. Nah, ini baru bisa kita ketemu semua produk yang diupload CV Andika di etalase alat tulis kantor Provinsi DKI Jakarta. Tapi ada tapinya nih. Di sini kita cuma bisa melihat produk alat tulis kantor. Kalau CP ini ada upload mebel, komputer, ini kita nggak bisa melihat. Kita cari lagi di etalasenya. Nah, di situ ya, lebih simpelnya katalog versi 6. Karena kita nggak mesti cari-cari etalase. Di sini nggak ada etalase, yang ada kategori. Jadi udah kita upload di kategori peralatan tulis. Nah, semuanya mau lokal, nasional itu tumplek blek satu tempat gitu. Nah, ada lagi kelebihan lagi lainnya. Contohnya ini ya. Fitur pencarian di e-katalog versi 5 hanya untuk produk. Misal kita cari nih CV ini ya, CV ya kita lihat ini. Izin ya yang punya perusahaan ya. Nih, kita cari. Tidak ada. Maaf, produk yang Anda cari tidak dapat ditemukan. Kenapa? Fitur pencarian ini hanya untuk produk, bukan untuk perusahaan. Dia munculnya di sini. Oh, coba balik lagi dulu ke awal, ke halaman awal boleh. Kita coba di halaman awal. Kita cari ini ya. Sama, maaf produk yang Anda cari tidak dapat ditemukan karena hitungannya fitur pencariannya hanya untuk produk. Nah, beda dengan ini. Contoh ini nih, ini perseorangan ya. Kita coba cari yang perusahaan ya. Nah, PT ini ya. PT ya. Kita biar adil sama seperti versi 5. Kita balik halaman awal lah. Nih, tadi kata C4 sudah kita cari, kita sudah bisa ya. Ini nama perusahaan lagi yang kita cari. Nah, langsung ketemu kan? Jadi fitur pencarian di katalog versi 6 bisa untuk produk, bisa untuk nama perusahaan. Nah, misalnya nama perusahaan Bapak apa nih? Kita bisa kata kuncinya dikit aja bisa nih. Misalnya ada karya namanya. Ketik aja karya dulu. Nanti yang ada hubungannya sama karya tuh muncul tuh. Gitu ya. Ini kata awalnya yang muncul. Nah, gitu. Itu perbedaan fitur pencarian dan katalog versi 5 dan versi 6. Terus ini lagi tadi untuk melihat data perusahaan di katalog versi 6 itu enggak, walaupun kita enggak login, kita bisa lihat ya. Ini kan info toko nih, kita bisa lihat informasi perusahaan ya, catatan kebijakan sama daftar KBLI yang dimilikinya. Nah, kalau di katalog versi 5 nggak bisa kalau tidak login. Kita harus login dahulu ya, login sebagai PP, pejabat pengadaan, atau PPK, atau pembeli, atau penjual ya, penyedia. Baru kita bisa melihat data perusahaan. Ini saya contohin lagi ya. Ini nggak bisa diklik.
Nah, ini buat hilang penasaran nih, kalau seandainya pakai akun bisa nggak ngelihatnya nih, saya praktekin ya. Saya login akun saya dulu, tapi saya post dulu. Oke, ini posisinya saya udah login ya. Proses loginnya tidak saya lihatin karena itu privasi. Ini ya, ini akun saya, ini nama saya. Nah, kalau pakai akun kita bisa melihat data perusahaan. Itu pun data-data umum ya, seperti alamat gitu ya. Eh, nih kita lihat data sikap. Ini datanya data-data umum ya. Bisa kita lihat nama perusahaan, alamatnya, NPWP-nya, gitu, nomor telepon. Nah, ini keperluannya kan kalau kita pejabat pengadaan atau PPK belanja bisa dihubungi ke sini. Nah, gitu. Jadi untuk sementara di video yang ini saya hanya membahas perbedaan umumnya, tampilan muka, etalase udah jadi kategori dan fitur pencarian. Nah, untuk lebih lanjutnya, jika teman-teman mau tahu tentang lebih dalam tentang versi 6, silakan tinggalkan di komentar ya. Misalnya, Mas, kami mau informasinya gini nih, kabel yang dibutuhkan di versi 6 lebih banyak. Bikin dong tutornya. Oke. Jadi silakan tulis di komentar. Saya akan buatkan video lanjutan dari video ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.